Halo, assalamualaikum sobat ngobraser. Apa kabar sore ini? Maaf ya, terlambat sedikit. Tadi ada meeting di Momi Cafe dan agak panjang ternyata. Oke, tamu kita kali ini adalah seorang sarjana kimia ya, dan bergulat di industri atau produksi pangan. Nah, jadi ini dari yang namanya penggerak komunitas OKOC Forever. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia nih. Pak siapa itu? Pak Muhammad Isa. Ya, Muhammad Isa. Kayaknya ini udah ada di sini nih, Pak Muhammad Isa, betul nggak? Coba kita lihat. Oke. Muhammad Isa. Neni, waalaikumsalam, selamat sore juga. Riva Newstia, kalau mau di fallback tinggal DM bilang ngobras fallback dong. Ada Brother Fajar. Oke, Oce as always, Brother Fajar. Ayo guys, bareng lagi. Nur Laila, halo juga. Ntar ya. Pak Winnie, udah datang belum tamu kita, Win? Coba ya, aku lihat ya. Kayaknya belum hadir. Oke deh, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ngobrol apa? Oh ya, kemarin yang belum menyimak, kemarin malam menarik tuh. Kita kedatangan tamu, seorang milenial, dan usahanya wow, udah lumayan ya, udah kelas menengah deh. Walaupun mayoritas di kita kebanyakan masih mikro ya, 90 sekian persen mikro, udah itu terus kecil, yang usaha kecil ya masih sedikit, dan juga usaha menengah juga lebih sedikit lagi. Nah, tapi kalau dari usaha menengah ini kita bisa belajar banyak. Oke, ini kayaknya udah datang nih. Pak Isa, kita lihat ya. Oke, udah hadir. Oke, saya invite ya. Bismillah. Allah Muhammad wa ala Muhammad. Dapur Rina udah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. OKOC Forever. Yes. Pak Isa nih luar biasa nih. Saya ingat waktu di Semarang pernah menjemput saya dan beliau menyetir sendiri. Udah itu terus menemani ke beberapa tempat sebelum balikin lagi saya ke airport kalau nggak salah ya waktu itu ya. Betul ya Pak Isa? Ya, betul. Terus kita juga ketemu di salah satu desa di Wonosobo. Betul? Betul. Waktu itu desanya apa ya namanya, yang kelapa semua itu isinya Pak Isa? Gumelar. Oh, Gumelar. Ya, Gumelar, Kecamatan Wadas Lintang. Wadas Lintang. Itu Ya. saya sampai sekarang itu terus terngiang-ngiang tuh. Satu desa produknya kelapa dan turunannya itu bisa jadi desa OKOC Forever tuh. Nah, memang desanya Oke Forever itu. Oh gitu. Berarti Bukan komunitas. bisa memang. Oh bukan, berarti emang betul ya. Kalau Betul. kalau gitu kita bukan cuma punya OKOC Forever sebagai komunitas, tapi kita punya desa OKOC Forever di dusun apa desa tuh? Desa. Desa Gumelar, Ya, Desa Gumelar. Kecamatan
Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo ya, betul ya? Betul. Kita memang kerjanya di desa-desa, Prof. Oke, luar biasa nih. Udah berapa desa yang kira-kira di cover sama Pak Isa? Ini kita lagi ada pembicaraan di Jogja. Di Jogja itu kan hutan itu milik sultan ya. Ya, Jadi di sana tidak ada perhutani. Jadi di sana itu oke. nggak ada perhutani. Jadi yang mengelola hutan itu adalah dinas kehutanan di bawah sultan. Tapi dia terikat ke Kementerian Kehutanan. Nah, Ah, menariknya, jadi di dekat hutan itu ada kelompok-kelompok tani. Jadi udah dibagi, ada petak misalkan 200, petak 100 gitu ya. Nah, masing-masing petak itu ada kelompok taninya. Nah, Sri Sultan itu punya kebijakan petani ini diberi kebebasan nanam jati ya. Itu hasilnya di diserahkan ke petani semua. 100%. Sultan nggak ngambil. wah, terus bagaimana tuh cara pertanggungjawabannya terhadap lahan? Ya, dia harus nanami jati itu, nanami hutan itu. Hutan itu harus tidak boleh dibiarkan terlantar, harus dia kerjakan dengan baik. Jadi dia diberi perlindungan oleh Sultan berupa surat keputusan dari Menteri Kehutanan selama 35 tahun mengelola hutan itu. Itu Oke, per konsesi ya. kelompok ya. Per kelompok bisa diwariskan. Oh, Nah, luar biasa. yang menarik jadi kata-kata tahta untuk rakyat itu betul-betul ada gitu. Masya Allah. Nah, Wah, ini kita ngobrolnya mundur dikit boleh nggak, Pak Isa? Mundur dikit. boleh. Mundur dikit Nah, gimana? mundur. Biasanya biasanya mulainya perkenalan dulu. Ini katanya Winnie, katanya suaranya Pak Isa kecil, tapi di saya oke-oke aja tuh kayaknya Winnie nih atau Ya, yang lainnya. suara Suaranya sih saya dengar bagus. Suara saya kedengaran bagus nggak, Pak? jelas. Merdu nggak? Oh, merdu. Tuh baru nongol tuh Siapa? Wesley. founder OKOC Forever. Oh ya. Oke, terus kata Winnie mukanya munduran dikit. Mukanya siapa? Win, muka Saya saya, muka saya. Oh, ya. Oh, yang penting masuk di frame. masuk udah. Oke, siap. Nah, kita biasanya mulainya dengan perkenalan dulu, Pak Isa. Pak Isa, perkenalan diri. Nah, Pak Isa, supaya teman-teman bisa tahu ini yang berbicara seorang direktur sarjana apa pertanian apa kimia. Saya Nah, teknik kimia. teknik kimia. Nah, jadi Ya. yang jangan saya aja yang kenal, tapi semua yang hadir di sini juga kenal, semua yang nanti dengar videonya atau nonton videonya juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Isa Ansori. Jadi lahir di Rembang tahun 66. Saya pensiunan dari Pupuk Kalimantan Timur. Jadi pensiun muda, umur 40 saya pensiun. Wah, udah dapat itu belum? Belum ya? Ada dapat 1,5 juta setiap bulan. Oh, Pendi, Pendi. Ya, pensiun dini. Oke. Jadi Waduh, sejak kalah dong. Berarti saya sejak kalah tuh. Saya kenapa? pensiunnya umur 46. 46 apa berapa ya? Oh, 6 tahun lalu lah. tahun lalu ya. Jadi sejak umur 40 tahun itu saya kerja di sebuah perusahaan, tapi cuma 2 tahun terus usaha mandiri sampai sekarang. Masya Allah. Ya, cuman begitu aja, nggak ada yang luar biasa.
Itu orang-orang kalau katanya udah punya kerjaan gitu, boro-boro disuruh pensiun dini apalagi gitu ya. Jadi untuk sesuatu atau menjalankan aspirasinya sendiri, terutama dalam berwirausaha. Wah, kalau dari dulu latar belakang kerjanya Pak Isa, saya panggilnya Pak Isa atau Pak Muhammad nih? Isa nggak apa-apa, saya dipanggil Isa sih mana-mana. Oh gitu, ya benar. Mhm. Waktu ngambil teknik kimia itu ada kekhususannya nggak? Enggak, cuman di Pupuk Kaltim saya hidup saya dari proyek ke proyek, jadi bikin pabrik baru dan joint venture gitu. Jadi bikin pabrik ini selesai, pabrik belum selesai suruh bikin lagi, itu dikelayakan sampai jadi pabrik gitu. Oke, Jadi pekerjaan saya itu bikin FS, nyiapin lahan, terus kemudian nyiapin dokumen-dokumen tender dan lain sebagainya sampai jadi pabrik. Nah kalau kalau misalkan itu duitnya bukan duit perusahaan, ya bikin perjanjian-perjanjian gitu sama mitra dan lain sebagainya gitu. Jadi terlibat dari A sampai Z lah untuk sebuah pendirian pabrik. Mulai F, studi kelayakan, basic design, detail design, konstruksi sampai serah terima atau commissioning gitu. Lengkap. jadi lebih banyak dari segi apa ya, teknik industrinya kali ya, Pengembangan usaha ya. Jadi pengembangan usaha ya. ya, tapi untuk pabrik kimia dulu, pabrik industri kimia. Hmm, oke. Nah, waktu berjalannya waktu, terus pensiun dan seterusnya, waktu itu udah ada sambungannya ke pangan atau belum? Lah, karena saya awalnya kan pabrik pupuk ya, otomatis pangan ya. Oke, Jadi kerja di luar pun sekali itu di pabrik pupuk juga, tapi swasta. oke. Nah, jadi ini pupuk pupuk Kaltim itu pupuk apa sih, Pak? Pupuk kimia, pupuk urea, urea Urea sama ya, NPK. Ya, jadi NPK pupuk ya. Kaltim itu ada 6 tren. Jadi dia terbesar di dunia pabrik pupuk yang satu lokasi. Jadi kapasitasnya paling besar di dunia dia. Oke. Kalau pupuk urea itu eh, artinya dia pupuk kimia, tapi dia memang terbukti untuk bisa meningkatkan produksi pangan, tetapi ada efek samping gitu ya? Enggak. Urea itu dia sumber nitrogen. Jadi kalau kita memupuk itu sebenarnya ngasih makanan ya. Nah, itu urea itu N, sumber nitrogen. Jadi apa namanya? Makhluk hidup kan kebutuhannya N, P, K, SP dan lain sebagainya. Ya, Nah, urea itu sumber nitrogen. Jadi dia berfungsi untuk mulai bibit sampai pertumbuhan awal ya. Nanti kalau pembuahan itu beda lagi, butuh K dia di sana. Jadi kalium. untuk kalium, jadi untuk tahap-tahap awal itu butuh nitrogen. Sebenarnya itu nitrogen ada di ini, di dalam tanah atau dari udara. Nah, itu biasanya diserap oleh mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Cuman karena tanah kita itu rusak, ya, jadi jumlah unsur organik dan mikrobanya itu juga terbatas di situ. Jadi Oke. makanya masih, kalau merusak tanah sih jangka panjang iya, tapi kita membatasi, ada namanya biuret ya. Biuret itu yang bikin tanah keras. Jadi biuretnya dibatasi 4%. Sorry, 1%. Nah, rata-rata pupuk kaltim itu cuma 0,015, 0,2 dan sebagainya. Nah, akhir-akhir ini ada importir yang impor pupuk urea dari Cina, itu kandung biuretnya itu 4. Waduh. Oh, itu merusak sekali itu di situ. Oke. Itu kebanyakan digunakan untuk
industri-industri yang mesan. Jadi pemerintah enggak ya. Jadi industri company to company impornya dia. Gitu. Buat apa tuh? Untuk bikin pupuk NPK. Terus sampai 4% itu supaya apa? Ya memang kurang bagus sih pupuk kualitasnya dia. Harusnya itu cuman maksimal 1% ya dibatasi, tapi yang dari Cina itu 4% rata-rata. Oke. Orang Kalau kan cuma cari murahnya aja, nggak oh nggak iya, ya, nggak memikir ngerti efek gitu lah ya, samping. nggak Ya ngerti. nggak tahu gitu. Nah, eh, kalau saya sering dengar gitu kalau petani itu eh, atau kesini-kesini gitu lebih banyak pembicaraan atau diskusi mengenai kembali pakai pupuk organik gitu, natural gitu, seperti kandang dan seterusnya itu. eh, Kenapa sampai ada diskusi seperti itu ya? Jadi memang ada beberapa komunitas, beberapa orang yang ingin misalnya kembali ke alam. Pada saat tahun 60-an dan sebagainya itu kan eh, kalau kita minum waktu masa kecil saya aja minum dari air kendi itu biasa ya, tapi sekarang orang minum harus begitu, bahkan ada yang minum sampai 10.000 satu gelas dan sebagainya pakai kangen water dan sebagainya. Nah, padahal tuh yang paling bagus tuh ya air yang digodok biasa itu gitu. Nah, mereka pengen kembali ke sana. Jadi eh, memang beras organik itu rasanya lebih enak ya, lebih enak, lebih natural. Tapi di sisi lain, pupuk-pupuk organik itu sebenarnya kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan daripada tanaman itu sendiri. Jadi dari hasil kemungkinan akan turun di situ. Jauh Yang turun ya? bagus jauh. Yang bagus bagaimana? Yang bagus ya kombinasi antara organik, hayati, ya, dan pupuk kimia. Itu yang bagus. Jadi kita pernah itu mengadakan dam farm. Jadi dam farm itu adalah percobaan skala besar. Jadi skala besar di Kutai Kertanegara. Jadi sana itu kita melakukan dam farm 25 hektar. Jadi ada tantangan dari kepala dinas apa istilahnya Bapeda ya, Badan Perancangan Daerah, Pak Toto waktu itu nantang. Pak Isa berani nggak membuktikan bahwa kita bisa menaikkan kapasitas produksi pertanian kita berkali-kali lipat. Berani saya bilang gitu. Kalau saya bisa mau dikasih apa? Saya bilang gitu. Oh nanti kita lipat-lipat. Pak Isa bikin 25 hektar, nanti kita akan jadikan proyek puluhan ribu hektar. Gitu. Saya terima tantangan itu. Nah, di situ kita coba. Saya dibantu, saya pribadi nih, nggak ada perusahaan waktu itu. Jadi OKOC maju sendiri di situ, perintahnya Bu Esti. Wis, Saya, mantap. saya sendiri. Jadi dengan koneksi yang ada, kita dibantu pupuk Kaltim itu 15 hektar. 15 hektar itu berupa pupuk sama analisa tanah, kemudian tenaga ahli. Kemudian saya dapat bantuan dari Petrokimia Gresik 10 hektar berupa pupuk, tenaga ahli, analisa tanah, sama ini apa bibit. Jadi kemudian saya juga minta dukungan dari Biogen ya. Biogen itu Biorekayasa Genetika Pertanian, Badan Litbang Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dari Bogor. Jadi kalau di Kutai Kertanegara itu menarik. Kalau kita bisa menaklukkan daerah itu, seluruh Indonesia bisa kita duplikasi. Karena apa? Yang pertama, dari sisi agroklimat itu sana bagi 3. Yang pertama itu di sepanjang Katulistiwa, ya. Di sepanjang Katulistiwa itu tidak ada cuaca di sana. Ini panas, tiba-tiba itu 15 menit kemudian bisa hujan lebat di situ. Nah, kemudian di tengah itu mirip dengan di Jawa secara umum.
Yang di pinggir laut itu tanahnya sudah asin, sering kerendam air laut, ada besi di situ. Ini menarik. Jadi kalau kita bisa naikkan produksi di situ, teknologi yang kita terapkan itu akan bisa diduplikasi daerah manapun di Indonesia. Nah, kita coba. Jadi dari pupuk Kalimantan Timur dapat namanya pupuk Hayati ya. Pupuk Hayati ini yang orang sering sebut apa namanya dengan apa teknologi yang sekarang itu seperti bioteknologi itu sebenarnya pupuk Hayati ini sebenarnya sudah secara komersial pupuk Kalimantan Timur dan pupuk Petrokimia Gresik sudah memproduksi. Kemudian ini adalah berisi mikroba-mikroba yang bisa menangkap nitrogen dari udara. Itu. Kemudian saya juga dikasih pupuk organik. Nah, pupuk organik ini apa? Pupuk organik ini adalah makanannya mikroorganisme tersebut. Gitu. Di situ. Saya juga dikasih namanya dolomit. Jadi di sana itu di Kutai Kertanegara setelah dianalisa ini apa? Tanahnya itu ada 25 titik ya. Saya 25 titik di seluruh area masing-masing 1 hektar kita demfam. Nah, itu pH tanahnya rata-rata 4. Unsur organiknya rata-rata 0,8. Padahal syarat tumbuh padi supaya bisa bagus, pH tanah antara 6,5 sampai 7, unsur organik minimal itu 4. Ini kan memang Jauh ya. sudah sangat buruk lagi. Kita sesuaikan lagi ya, kita sehatkan tanahnya ya, dengan tadi dikasih bantuan dolomit atau kapur pertanian, kita kasih pupuk organik, kita kasih pupuk Hayati. Jadi mikrobanya kita kembalikan. Nah, ini sebenarnya ini yang disebut mereka pupuk organik dan bioteknologi pertanian sekarang itu ya seperti itu, tapi sudah kita praktekkan. Tetapi ini kurang. Karena apa? Karena kebutuhannya padi dan ini kurang. Jadi kita masih saya pakai lagi pupuk NPK waktu itu dan urea untuk menambah itu. Bibit kita dapat bantuan dari BB Biogen ya, Litbang Pertanian. Itu 12 macam bibit. Jadi yang di hulu itu ada bibit yang belum pernah dicoba. Jadi bibit ini tahan panas, ya. Sana kan kalau panas, tiba-tiba bisa hujan. Bibit ini tahan kerendam sampai udel ya, saya puser. Gitu. Tahan kerendam. Nah, tahan gitu. Tapi yang di pinggir laut kita coba bibit yang sesuai dengan ini habitat sana, tahan asin, ya, tahan kerendam juga air laut. Ada Cilamaya muncul, ada Inpago 8 dan macam-macam lah kita coba ada 12 bibit. Hasilnya apa? Secara umum kita bisa menaikkan dari 1,5 ton per hektar. Di produksi sana rendah sekali ya, 1,5 ton per hektar. Naik jadi 5 ton per hektar minimum. Wow, 3 kali lipat lebih. 3 kali lipat lebih. Kalau di Jawa berapa ton per hektar? Di Jawa itu ya sekitar 3,5 sampai 4 lah. Oke. Gitu. Jadi di Jawa pun juga kondisi tanahnya juga nggak terlalu bagus karena organik materinya rata-rata cuma 1%. Padahal sudah ada pupuk subsidi, petroganik itu harusnya bisa 3-4%, tapi nyatanya cuma 1%. Itu masalah kita ya. Jadi problem-problem ketahanan pangan itu. Nah, dengan kenaikan ini 3 kali lipat, ya, ini menarik, Bang Indra. Jadi ini sekarang saya lagi ada diskusi dengan Pemda. Saya ingin itu biaya per hektar itu sekitar 12 juta. Biaya kita tuh, teknologi itu, per hektar 12 juta. Nah, kalau itu 5 ton per hektar,
misalkan harga harga gabah kering panen itu Rp5.000 saja, ya, itu akan ada uang 25 juta. Nah, pengennya Pemda itu duit itu langsung dibagi habis, jadi nggak ada pokoknya sekali ini habis gitu ya. Saya nggak mau, saya ingin yang 12 juta modalnya pemerintah itu balik. Oh, jadi dibikin muter gitu ya. Nanti diaplikasikan di tempat lain. Yang Nah, 13 benar juta tuh. silahkan di anu petani gitu loh. Ini yang lagi kita diskusi. Nah, kita sebenarnya ada eh, Pak siapa yang di Samarinda itu ya, yang di Tenggarong itu kan staf khusus bupati ya. Kalau kita memang mau laksanakan ini jadi program Forever atau OKOC ini bagus sekali. Ini saya masih sendirian, tapi nggak ada perusahaan yang saya bawa ya. Saya sendirian secara pribadi di situ. Kalau Tapi kita mengkoordinasikan 2 perusahaan besar, Badan Litbang Departemen Pertanian sama apa, ada satu Litbang Pertanian di itu namanya apa ya lupa saya. Itu nanti yang menilai hasil itu beliau. Jadi cukup ini kompeten di situ. kayaknya Jadi kayaknya kooperasinya OKOC Forever bisa tuh. ya monggo silahkan. Kita mulai dari janjinya kan dari 25 hektar ke ribu-ribu hektar. Ya, ini bisa pakai investor, bisa pakai uang APBD. Tinggal kita mau jalan gimana gitu. Saya masih bergulat di situ. Jadi ini kita sudah demfam ya, sudah jalan ya. Jadi ini tinggal janji saya sudah saya penuhi, kewajiban saya sudah saya penuhi. Jadi saya sudah berhasil menaikkan kapasitas 3 kali lipat. Itu berapa tahun tuh, Pak? Sekarang kenapa? Satu Kemarin, tahun saya di sana. oh 1 tahun. Ini tahun lalu ini baru belum lama ini. Jadi Berarti, apa namanya? berarti Belum. dam farmnya tuh ada dan sudah terbukti. Sekarang lagi tanam lagi ya, kira-kira ya? Ini belum tanam lagi. Sekarang ini kan ada namanya BPTP ya, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian itu ada di tiap provinsi. Nah, ini harus didokumentasikan oleh BPTP berupa laporan. Nah, dengan laporannya BPTP ini, itu misalkan nanti kita lakukan tender, ya, dan dokumen ini jadi persyaratan administrasi, itu semua yang menang tender itu akan cari kita. Oke. Kita nggak perlu ikut tender gitu. Tapi Iya, kita iya. cukup jadi distributor pupuknya aja, udah kita yang ngatur semuanya gitu. Itu dokumen kunci, kita kunci di situ. Gitu. Nah, Jadi ya, eh, komentar sedikit Pak yang soal boleh monggo silahkan. pemerintah itu dia terkadang nggak punya mekanisme menerima arus kas masuk gitu. Jadi Nah itu loh mereka yang mereka bilang kemarin kita belum ada perdanya Pak Isa untuk apa namanya menerima masa makanya belum dijalankan itu masih membuat mekanisme itu. Kalau sementara langsung kalau langsung bagi habis sudah selesai, cuman kan nggak menarik gitu loh. kalau gitu dibagi habis melalui komunitas aja, nanti komunitasnya mengelola. Wah itu nanti tambah ribet lagi. Jadi Jadi koperasi misalnya ya, komunitas punya payung, mm, punya lembaga koperasi. Nanti yang bagi habisnya masuk lewat koperasi dan masyarakat itu bagian dari anggotanya koperasi. Nah, oh koperasi bisa. punya aturan bahwa dana-dana hibah pemerintah itu dihitung aslinya berapa, waktu itu sisanya dikembalikan sebagai sisa hasil usaha. Ya, Nah, tapi yang sisanya itu bisa dipakai untuk istilahnya kalau di perusahaan tuh retain earning gitu ya, laba ditahan gitu. siap. Uh, Walaupun itu sebenarnya adalah modal pokoknya dari pemerintah. Jadi pemerintah dibantu oleh OKOC Forever dalam hal ini Pak Isa untuk memecahkan masalahnya mereka sendiri karena kalau nggak ada policy mereka takut tuh pasti nerima uangnya. Gini kalau memang ini serius ya, mungkin ya jangan 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 terserah nanti mekanisme gimana. Eh, saya usul diadakan follow up. Ini eman kalau nggak di anu karena kita dokumentasi dari BPTP sudah ada kewajiban kita
untuk tantangannya dari kepala Bapeda sudah kita lakukan, tinggal kewajiban mereka memfollow up menjadi ribu-ribu hektar itu. Nah, itu kalau memang ini terjadi, bisa terjadi, itu bisa diduplikasi di daerah lain. Karena Keren apa? Pak. Karena apa namanya? Teknologi yang dihasilkan ini 12 macam bibit, kondisi agroklimat yang ekstrim. Jadi kalau kita mengaplikasikan ke Jawa itu enteng gitu. Ya, berarti Enteng. Pak Isa udah punya yang namanya formulanya ya, bibit mana Ada. cocok ditaruh di klimat seperti apa dengan metode hmm, pemupukan seperti apa gitu ya. Ada lengkap. Ada lengkap ya. Itu nanti berupa laporan dari Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur. Itu yang mengawasi dari tanam sampai panen mereka. Dibandingkan dengan petani gitu. Oke, dan ini bisa diterapkan buat buat tanaman pangan lainnya nggak? Bisa, yang kita coba emang padi sama jagung. Tadi yang Kalau jago. tanaman pangan yang di tempat kita itu kan ada namanya pajali. Jadi padi, jagung, kedelai. Ya, Ya, yang agak kendala nanti itu kedelai. kedelai penting itu Pak. Itu kan kalau nggak jadi tempe sama tahu. Lah, tapi kan kita impor dari Amerika 8 juta ton itu per tahun. Lah kalau misalnya komunitasnya make kedelai sendiri, siapa sih yang beli importnya? Nah, sekarang pemerintah Indonesia berani nggak nolak impor dari Amerika? Itu pemerintah Amerika kalau tiba-tiba kehilangan pasar 8 juta ton per tahun, gimana ya? Ya Petaninya jadi nggak bisa jualan. bilang tuker aja daripada kedelai suruh tuker jadi komoditas lainnya gitu. Medis misalnya Nah, medis. eh, masalah politik ini yang susah. Kalau masalah teknis itu kita pasti bisa selesaikan. Cuman masalah politis ini agak susah. Tapi Kadang-kadang saya yakin kadang-kadang Pak. importirnya pun, maaf ya, Ya, importirnya pun juga membiayai proses pencalonan presiden. Jadi presidennya mengambil ini gimana kayak gitu. Seperti gula sama garam tuh sampai kapanpun kita nggak akan bisa lepas impor kalau mereka itu kan sudah bertahun-tahun menikmati bisnis di situ. Jadi betul. Kalau gitu OKOC Forever kita mulai aja di OKOC Forever. Kita di OKOC Forever declare kedelainya swa kedelai gitu. Bisa nggak? nah, jadi kita nggak usah mulai dari nol. Kita cukup Bu SD itu sudah saya kenalkan dengan eh, Balai Besar Biogen ya. Jadi Balai Besar Biogen itu biorekayasa genetika di Bogor itu dia itu membuat varietas-varietas ya baru termasuk kedelai. Dia punya. Jadi lebih unggul seperti dia punya. Jadi tinggal minta tolong ke sana ada nggak bibit yang bisa kita terapkan. Nanti kita yang jalan bisa. Siap. Ada. Oke, nanti saya follow up dengan Coach ST. Luar Nah, biasa nih. itu. Mantap. Nah, kalau mau follow up yang Kutai Kertanegara boleh kita rumuskan nanti jadi programnya Forever atau programnya OOI monggo silakan saya di sana masih pribadi ya saya nggak bawa perusahaan ya. Ya, forever aja dan Nah, gitu. supaya komunitasnya solid, solid Ya monggo terserah manut gitu. saya ya. Nah, terus tadi udah cerita sedikit mengenai eh, Jogja implementasi di satu daerah ya, di satu daerah dan udah ketemu tuh formulanya. Nah, ya ilmunya yang udah diketemukan oleh atau diuji coba 1 tahun dan berhasil 3 kali lipat produksi pangannya, itu bagaimana menurut Pak Isa di lingkungan OKOC aja dulu ya, di lingkungan OKOC kita bisa sebarluaskan dan kita terapkan. Mungkin nggak tuh? mungkin jadi paling enggak kan masalah dari apa pertanian itu tidak lebih dari satu masalah pemupukan ya kita bisa kasih arahan di sana
Nomor dua, tidak lebih daripada masalah bibit. Kita bisa bantu carikan bibit unggul dengan kondisinya dia. Kita bisa bantu bagaimana mencegah ya hama itu supaya nggak menyerang gimana. Jadi di situ kita bisa selesaikan. Karena kalau pertanian ini dibiarkan seperti ini terus, hasilnya rendah, itu generasi muda itu sudah nggak mau lagi jadi petani. Sekarang ini petani itu rata-rata umurnya 55 sampai 60. Waduh, Kalau nggak, mereka sebentar lagi mati itu. Itu satu masalah lagi. jangan didoain, doain panjang umur sampai generasi Nah, selanjutnya kalau hasilnya mau. bisa naik ya, kita bisa bisa naik itu apa namanya? Otomatis ada harapan lah untuk ini keturunannya Amin, mau bertani gitu. amin, amin. Nah, jadi, aduh, senang saya bisa ini. Nah, jadi kalau boleh nih, nanti Pak Isa kita bikin beberapa webinar aja ya khusus buat pangan, pertanian gitu ya. Siap. Dan kita ambil dari yang 1 tahun terakhir uji cobanya Oke. Pak Isa, terus supaya ini jadi webinar seriesnya OKOC Forever lah ya. Monggo. Jadi bahkan nanti mungkin kalau bisa lahir beberapa komunitas yang fokus pada pada pertanian. Kenapa menurut saya ini menarik? Karena saya melihat data di 6-7 bulan terakhir semenjak kita pagebluk gitu ya, COVID-19 ini, itu yang masih menyerap lapangan kerja itu adalah sektor pertanian secara Oh besar ya. betul. Sektor pertanian itu tidak terpengaruh. Kenapa? Beda dengan di kota. Karena kehidupan di desa itu, warga desa itu rata-rata itu punya, meskipun sedikit, punya sawah. Ya, Jadi betul. dia untuk cadangan hidup, jadi panen sekarang ya, untuk sampai panen berikutnya, dia itu punya beras. Dan orang desa itu kan kehidupannya nggak neko-neko, nggak ngemol, nggak ini, nggak itu. Jadi dia sudah pada beras, tinggal sayur-sayuran tinggal babat di pekarangan, mungkin 20.000 per hari untuk beli tempe, tahu, dia sudah bisa makan. Jadi namanya resesi itu nggak dikenal di desa-desa. Beda dengan di kota, di Semarang, di Jakarta terasa sekali. Tapi di desa anteng-anteng aja, mereka nggak pusing. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Senang dengernya nih, anteng-anteng aja. Iya, gitu. Ya, jadi nanti output dari kita ngobrol-ngobrol santuy ini adalah kita bikin beberapa webinar series terutama soal pertanian. Nanti itu yang saya udah ngobrol itu selain Pak Isa yang soal pertanian itu yang ada di yang OKOC Forever itu yang eh, kemarin juga hadir di ngobrol saya itu di bukan Bojonegoro, sininya Bojonegoro apa ya? Ngawi, Eh, Blora, Blora, Blora. di Blora kita lagi rancang ini. Jadi antara Blora Ngawi itu eh, ada lahan hutan kepunyaan Fakultas Kehutanan UGM, ya. Berapa besar? Ada 11.000 hektar. Waduh, Itu gundul 6.000 hektar. wah setengahnya dong. Setengahnya ada petaninya semua itu. Nah, kita lagi uji coba di sana. Itu jarak kepiar kita tumpang sari dengan wijen. Karena terus nanti kemarin itu Pak Teddy mau nanam kelengkeng sama durian. Saya sudah sampaikan disetujui durian sama kelengkeng. Nah, nanti kita bisa bisa kembangkan di situ. Ini belum ya. Jadi saya baru nanam itu. Ini bisa kita kembangkan di situ. Oke, Sama seperti yang di Wonosari itu, di Gunung Kidul itu. Itu juga 17.000 hektar itu kita bisa pelan-pelan sedikit demi sedikit bisa kita coba ini. Jadi kita tanam di sela-selanya jati.
Jadi masih ada cukup lahan di situ, ada kita coba misalkan nilam. Nanti kita bikin apa namanya sulingannya di situ, kemudian kebetulan ada pasarnya, kita bikin industrinya di situ. Kita coba juga bisa bikin sereh wangi. Nah, sereh wangi ini bisa kita integrasikan dengan ternak kambing. Jadi per 4 hektar kebun sereh wangi itu nanti ada cukup untuk makan sekitar 100 ekor kambing. Setahun itu kambingnya 2 kali lipat itu. Waduh, bisa jadi 200. Ya, dalam waktu setahun gitu. Jadi kalau memang ini kita bisa aplikasikan, bisa kita kerjakan pelan-pelan, nggak usah ngoyo, itu cukup membantu perekonomian petani ya di situ. Kalau yang Jadi nanti eksekusinya, operatornya ada kira-kira kalau untuk itu? kita didampingi konsultan dari UGM ya. Jadi karena saya ngerintis di Wonosari ini dikasih peluang yang di Ngawi Blora itu untuk coba di sana juga. Jadi operatornya siapa ya? Operatornya ya kita sendiri. Oke. Jadi kita intinya petani kita kasih bibit, nanti dia nanam, kita beli hasilnya gitu. Terus kemudian kalau kambing ya kita harus terjun langsung, kita mungkin invest berapa kambing, nanti petani berapa, mana nanti hitungannya gimana kan gitu. Kalau dari kota mau invest itu kira-kira range investmentnya minimum berapa, maksimum berapa kira-kira? Kalau 100 ekor kambing itu sama suling untuk bikin kandang dan lain sebagainya, beli bibit itu sekitar 100 juta. Oke. Dan itu kan bisa dibagi-bagi kan ya? Bisa dibagi-bagi 1 jutaan dan 100 orang itu selesai. Waduh, Gitu. keren keren. Wah, tinggal dibikin. Ayo Coach Esti, kita bikin posternya. Nanti saya sebar luaskan posternya. Jadi di Jadi, sana itu integrasi, istilahnya itu agropark ya. Jadi di dalam hutan ada kawasan. Jadi kita nanam di sela-sela pohon hutan itu, misalkan sereh wangi, tapi di sana juga dikasih kambing gitu. Makanannya dari mana? Makanannya dari sereh wangi ini yang sudah kita difermentasikan jadi makanan kambing. ya, Jadi terintegrasi. Nah, nanti teleknya kambing bisa kita jadikan pupuk di situ. oke. Jadi muter gitu ya. Jadi ada Muter ikut. gitu. Muter begitu. Nah, jadi kalau misalnya invest katakanlah 100 juta tuh ya, berarti kita bisa panennya setahun kemudian ya, 12 bulan kemudian ya. Ya, 12 tahun kemudian. Ya, 12 bulan kemudian ya. Oke. Tapi kita dapat itu dari serewanginya ya. Hitung-hitung nanti kita bisa dihitung itu dari penjualan minyak serenya itu kan kita bisa dapat juga di situ. Oh iya betul. Wah keren nih. Nggak nyangka nih bahwa dalam masa Pak Gebluk ini ada peluang di pedesaan gitu ya, di daerah-daerah. Wah mantap. Siap. Waduh, ini Coach Esti. Kalau Coach Esti dengar, kita harus follow up nih Coach Esti. Jadi memberikan peluang buat komunitas OKC Forever dan komunitas lainnya bisa diversifikasi dari sekedar kuliner, fashion, dan kerajinan, tapi bisa lebih masuk ke sektor-sektor di mana yang menyerap lapangan kerja, yaitu pertanian. Keren. Kemarin itu kan instruksinya Pak Iim kan begitu. Jadi jangan hanya berkutat di lele dalam ember, katanya harus harus memikirkan skala yang lebih besar gitu. Oh iya, iya. Itu buat bangun biar biar pede. Wah, Itu ternyata ya. di ember aja bisa gede, bisa panen. Ini gimana nih kalau pakai terpal? Nah, dari terpal terus nanti langsung makin lama makin jadi ngebangun kepedean itu kayaknya. Ya. Dan kalau misalkan kita bisa yang di Cepu Ngawi itu kita bisa bikin kebun ini ya, hutan buah ya. Itu di Bekasi itu banyak itu yang mau jual nerima buahnya itu seperti siapa tuh Bunisa itu kan juragan buah itu. Jadi kita bikin link antara market sama produsen dan petani di situ. Jadi ya, komunitas kita ya kan banyak juga di Jakarta yang jual-jual buah di situ.
betul. Gitu. Dan kalau bahasa Sunda buah itu artinya mangga. Jadi itu favorit. Ya, mangga ada. Kemarin Ya. mangga, kelengkeng, durian yang mau dicoba. Pak Iya. Teddy itu tertarik itu mau invest dia. Nah, Pak Teddy ya. Ya, Pak Teddy Jawa Timur, Wah, boleh dong. Ayo kita Juragan bikin. Martabak. Oh, kita bikin namanya apa? Mungkin kalau di Kalimantan, kalau di Kota Kartanegara namanya Dem Dem apa? Dem Farm. Dem Farm. Kita bikin apa? Dem apa nih? Wah, ini apa? Kayaknya nggak dem ini, langsung ini kayaknya nih. Siapa tahu orang-orang perlu perlu demo demo kan? Demo demo plot. Kalau kecil itu namanya demo plot, kalau besar namanya dem farm. Oke. Kalau di Bekasi, Jakarta gitu kita bikin demplot gitu buat 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 meningkatkan awareness kira-kira bagus nggak Pak? Atau nggak perlu? Kita kita pelajari dulu apa kondisinya bagaimana. Nah itu Pak Teddy masuk itu. Oh ini coach coach ST nih bilang Pak Teddy KPD Surabaya, Masya Allah. Kalau Pak Isa KPD Jawa Tengah ya. Bukan, sebelumnya saya bukan KPD. KPD itu ada orangnya sendiri. Oh, Pak Kirom itu. oh Pak Kiro. Anunya Jenang Mubarok. Wah, Masya Allah. Nah, tadi kan kita udah bicara mengenai satu keberhasilan untuk size tertentu. Dan barusan kita bicara juga mengenai ada peluang dengan investasi 100 juta gitu ya. Dan kalau bisa dibagi-bagi, itu kira-kira dari 100 juta itu eh, perkiraan capaiannya berapa itu kira-kira? Nah kalau itu setahun kambingnya double kan langsung selesai. Kalau Kan rupiah modalnya itu untuk berarti berarti balik ya. balik. Jadi modal awal 100 kambing ya untuk nanti setahun jadi 100 kambing kan. Nanti itu 100 kambing itu kita belikan katakanlah perempuannya 30, laki-lakinya 70 gitu yang umur-umur 1,5 tahun bentar lagi hamil. Insya Allah tahun kedua itu udah jadi double itu kambingnya. Berarti tahun kedua double itu skenario terbaik ya? Atau kalau ada skenario terburuk nggak? Itu terburuk kalau mananya satu. Kalau kambing kan biasanya mananya bisa dua, tiga. Oh, jadi double itu udah skenario terburuk gitu ya? Maksudnya Iya kalau si bukan punya anak kan kena hama gitu terus mati kambingnya gitu enggak ya? kambing lebih kuat pak, Lebih kuat ya? resiko lebih kecil ya. Kam, Jadi kambing ya? kambing ya. Mana? Kambing yang Tapi ini bukan roti kambing untuk susu ya, untuk daging ya. bukan etawa. Bukan. Jadi kambing memang dijual untuk daging. Nah terserah kita mau mau nanti dari 200 100 jadi 200, 200 jadi 400, mau ditahan begitu atau dilipat jadi duit ya monggo kerso gitu loh. Kalau saya sih seneng tak biarin aja biar banyak. Iya, makin lama makin tinggi gitu ya. Tuh Ya, Coach Esti nanya tuh kenapa laki-lakinya lebih banyak dari perempuannya. Betinanya lebih banyak dari jantannya lebih banyak. jantannya sedikit, kebalik. Jantannya 30, betinnya 70. Oh, tuh benar Ya, berarti. Itu dia pengalaman ternak kambing dia. ya benar berarti ya. Iya. Bukan perempuan. Iya benar. Kambing betina dan kambing jantan, betul ya. Iya. Nah, Nah, jadi menariknya itu bisa diduplikasi di mana-mana. Jadi karena tinggal kalau minyak atsiri kan ini insya Allah cukup banyak ya. Cuman reganya nggak terlalu bagus. Jadi bisa diduplikasi di mana-mana seperti itu ya modelnya. Jadi kita memang cari model yang insya Allah mudah-mudahan bisa diduplikasi.
Jadi jadi intinya gini ya, kita Amin. mencoba memindahkan industri dari kota ke desa. Jadi nanti di desa itu kita bikin penyulingannya juga. Istri itu cita-cita dari belasan tahun lalu. Gimana caranya supaya pengangguran di kota itu bisa sama dengan minimal dengan di desa. Kenapa? Karena di desa itu kan orang-orang pikirnya kurang kurang income gitu ya, terus pindah ke kota itu ya malah jadi pengangguran. Jadi Iya, dan kalau itu bisa, wah keren banget. Dan barusan kan udah diceritain dari Dam Farm itu kan ternyata ilmunya pas dengan aplikasinya gitu. Nah, udah jadi iya. skill nih, tinggal tinggal Coach ST kayaknya perlu bikin ini deh, video-video video cerita gitu ya, cerita mengenai Dam Farm ini, terus cerita mengenai tadi yang di mana yang hutan Kali UGM itu. UGM itu ada dua, ya, jadi ada di Gunung Kidul, ada di Lurangawi ya. Nah, itu bisa bisa jadi bagian dari apa yang OKOC Forever lakukan, terus bisa ngajak komunitas-komunitas yang lain karena kan punya ahlinya. Itu yang paling penting, yang operatornya tuh harus ahlinya. Nah, nanti baru kita sedikit demi sedikit keahlian itu bisa ditularkan, dikopas ke teman-teman lain di daerah lain. Bahkan di kota sekalipun bisa ya. Bisa. Saya saya Desember ke Bandung. Kalau nanti mungkin bisa langsung ke ini, ke Jakarta, ketemu di Jakarta di follow up, nggak apa-apa. Kalau di Bandung itu ada operatornya, saya mau juga dong. Kebetulan di Bukan, Bandung saya juga. di Bandung mau ngantar anak aja nanti, tapi setelah di Bandung ke Jakarta meeting boleh tuh sama Bu Esti Oh ya boleh boleh untuk boleh untuk untuk follow up. boleh Mm-mm. boleh Pak Isa. Bikin, tapi harus sampai selesai meetingnya, jadi bukan ini, jadi Iya, kita bahas tuntas di situ. nggak boleh pulang pokoknya Pak Isa sebelum Ya nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi kerja sampai harus selesai di situ tuntas, lebih tuntas. konsepnya, baru pulang gitu loh. Mm-mm. Amin amin. Siap. Coach Chelsea denger ya. Kita kita bikin deh skalanya supaya skalanya bukan skala industri tetapi skala skala mikro kecil gitu ya, UMK ya. Istilahnya ya minimum economic Skill. capacity, minimum economic scale gitu ya. Ya, skala ekonomi terkecil. Ya gitu. Ya. Oke, siap. Mantap nih. Wah, keren. Terus tapi sambil nunggu Desember kan masih berapa minggu kita bisa bikin webinar dong. Gimana caranya? Boleh. Bisa ya? Itu coach ST itu yang jago bikin webinar Ah webinar. ya. Ayo coach. Jadi kita kerja lebih keras, kita kerja lebih cerdas dan kerja lebih tuntas dan terakhir kerja lebih ikhlas. Jadi 4 As itu sama saya begitu masuk Pagebluk kita transformasi menjadi 4L. Ada Yang dua 4 lagi ya. mm-mm. Jadi itu ini yang ini, yang satu tuh gula, teknologi gula. Kita ada kapasitas kecil yang untuk di desa-desa, Ya, teknologi gula. Nanti saya kerjasama dengan Teknik Kimia Undip, sudah ada pilot plan di sana. ya. Itu nanti bisa diaplikasikan, nanti kita bahas di sana. Sama garam. Kita ini kan yang ngeri kan kedelai, gula, garam itu impornya luar biasa Sama kira-kira. bawang putih, Pak. Ah itu gampang itu, cuman tadi itu loh, yang masalah apa namanya, pemerintah kita itu loh, yang Oh, apa, kita ini aja, kita tunjukkan komunitas OKOC yang ya ratusan ayo komunitas gitu. itu kita bisa Jadi membudidayakan sendiri dan saling menjual di komunitas kan kita nggak perlu dari yang pasar. Jadi ada dua, Prof. Itu ada level politik, ada level teknis. Di sisi level teknis itu Kementerian Pertanian itu siap mendukung bibit-bibit unggul, teknologi-teknologi itu mereka banyak punya, tapi aplikasinya tunggu kita. Kita kita datangi silaturahim ke sana ya.
kita ceritakan masalah, mereka support kok, yakin saya. Saya udah berkali-kali itu. Ini Coach Esi jago nih kalau negosiasi kayak gini. Pak, ini ada yang nanya nih Pak, bisa kebaca nggak? Ya, apa tuh? Tuh muncul di screen. Produksi lokal terbatas itu karena memang dibatasi. Tuh. Jadi impor apa coba? Suruh ngomong dia, impor apa yang ini. Impor Ya, kedelai. Pemerintah kita nggak berani produksi kedelai besar-besaran. Kita siap, gitu. takut nggak ada yang beli ya? Atau takut Oh ya diganggu? pasti ada. Lah, gini loh, sekarang ada dilema. Jadi petani itu sepertinya nggak boleh kaya di Indonesia. Nah loh, gawat. Jadi gini, Prof, pemerintah itu ketakutan harga beras itu naik. Jadi pada saat harga beras naik, pasti dia akan impor dan operasi pasar. Oh, Karena kalau harga beras naik, itu sebagian besar dari rakyat Indonesia nggak bisa beli beras dengan harga tinggi oke. di situ. Nah, itu yang satu lagi yang harus dicarikan komprominya di Iya, situ. iya. Oke. Kita kita satu-satu kita tackle Pak Isa, mulai dari komunitas kecil dulu. Terus kalau udah bisa stabil, kita bisa tularkan secara secara lebih masif lagi dengan gerakan sosial ini. Ini kalau Bang Sandi jadi presiden selesai ini masalah. Masya Allah. Masya Allah. Bang Sandi dengerin nggak tuh? Coba tuh, dengerin dong. Pak Isa ini kan pembinanya OKOC Forever. Oke Pak Isa, kita udah mau 1 jam nih. Udah sebentar lagi diusir sama Instagram. Oh iya, Dan terima kita kasih ini. tunggu dulu. Terakhir nih Pak Isa. Kalau misalnya teman-teman mau mau nanya langsung ke Pak Isa, itu bagaimana cara kontak Pak Isa? Boleh lah, gampang kok, nomor WA saya ada di grup. Lah, kan di sini nggak ada. DM dibales nggak DM? Bales lah. Ya, Atau nanti saya kasih lah nomor saya ke Bu Esti. Bu Esti tahu lah, minta tolong nomor saya juga bisa, nggak apa-apa. coba diomongin aja, saya ketik aja nih. Berapa? 08131. Ya. Aduh, aku jadi lupa ini. Nah, loh. Aku ketik ya, boleh, bisa nggak aku ngetik? Iya, boleh, boleh. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Masuk nggak? Oke. Nah, masuk tuh. Nah, Nah, itu WA ya. teman-teman ini pembinanya dari OKOC Forever khususnya untuk pangan Bukan dan pembina. bukan pembina apa? Bukan. Apa tadi sebutannya kok saya lupa. KPD. Ya, selalu tim ahli. Bukan KBD. Oh iya, tim ahli. Ya, Tim itu ada ahli beberapa orang di situ. dari OKOC Forever, dan urusannya adalah ketahanan pangan. Dan teman-teman yang punya budidaya apapun, sekecil apapun gitu, bisa tukar pikiran dan minta advice dari OKOC Forever, khususnya Pak Isa ini. Oke teman-teman, nah itu cara kita berkolaborasi. Jadi nanti ke depannya kita bikin yang lebih matang lagi dan lebih luas lagi. Ini istilahnya kalau di Ngobras ini demplot gitu ya, demplot terhadap Ya. topik-topik yang bisa kita kembangkan. Desember Terima minta kasih. waktunya ya, Prof. Iya. Minta waktunya Prof lo ya, Desember. Iya dong, insya Allah. Ya. Oke. Untuk meeting Loh, kita. kok hilang? Enggak hilang. Rabbanira. Itu di atas. Ian, di scroll up dong. Scroll up. Nih, saya copy deh. Saya pin komennya deh. Tuh. Saya pin tuh nomornya. Terima kasih Pak Isa udah mampir. Oh, sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya, dan semoga sehat selalu. Dan semoga bulan Desember kita bisa tatap muka.
walaupun Nggih, sekarang insyaallah. tatap layar. Nggih. Dan Salam. Coach Esti kita ngobrol di Zoom deh, gimana caranya supaya ini bisa jadi ilmu buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Thank Amin ya you. Allah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Pak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman, mantap ya. Itu saya itu jadi semangat tuh kalau kayak gitu. Semangatnya bahwa Indonesia ternyata wah dahsyat, dahsyat yang namanya potensi pangannya. Ya, jadi kalau saya nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah Indonesia dulu. Komunitas OKOC aja, swasembada pangan. Wah, keren kan? Bayangkan, bukan negara yang swasembada pangan, tapi komunitas. OKOC Forever swasembada pangan. Wih, mantap. Ya udah, teman-teman, makasih. Selamat ibadah sholat maghrib yang belum maghrib untuk yang Jakarta dan ke Sumatera, tapi yang ke arah timur udah pada maghrib. Terima kasih, sampai jumpa di Ngobras episode 110. Sekarang udah 109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.